Halo, ketemu lagi sama Ibu dengan kerudung yang sama ya, karena masih hari Senin. Tapi ini memang bisa saya unggah hari ini juga, tapi untuk presensinya besok yang ngisinya ya, untuk mata kuliah kimia. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Rizka. Aduh, mohon maaf. Ya kadang-kadang saya juga menyiapkannya untuk soal segala macam. Saya memang ada 2 krucil di rumah, jadi saya mengerjakannya setelah mereka tidur. Oke, baik. Saya akan menjelaskan untuk materi pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6 yaitu terkait dengan rumus dan reaksi kimia ya, rumus dan reaksi kimia. Jadi di sini sebelum kalian mereaksikan suatu bahan kimia tertentu, hendaknya kalian harus mengetahui sifat-sifat dari masing-masing bahan ya. Ada yang ini simbol ya Nak ya, ini simbol internasional yang bisa Anda lihat di masing-masing kemasan. Bu, kok saya beli bahan kimia tapi kemasannya nggak ada ininya, berarti itu sudah dikeluarkan dari kemasan sebelumnya. Karena pasti untuk pabrik bahan kimia itu pasti wajib untuk menunjukkan sifat dari bahan kimia tersebut. Ya, yang pertama di sini adalah eksplosif, artinya bahan yang mudah meledak. Kemudian di sebelahnya adalah oxidizing, artinya dia mudah sekali teroksidasi. Berarti dia jika dia terkena oksigen sedikit maka dia akan mudah terbakar atau mudah bereaksi ya. Kemudian extremely flammable, ini artinya dia mudah sekali, lebih mudah terbakar dibandingkan dengan oxidizing. Kemudian korosif, ya, dia mudah mengakibatkan berkarat. Kemudian dangerous for the environment, artinya dia berbahaya untuk lingkungan, bisa mengakibatkan kerusakan karena di situ ada simbol pohon yang mengering atau ikan mati. Harmful artinya berbahaya, sama dengan irritant ya, dia juga berbahaya karena dia mengakibatkan iritasi. Kemudian di sini highly flammable sama dengan extremely flammable, cuman ini beda negara saja. Ada yang mungkin kalian misalkan ada bahan-bahan tertentu yang dikeluarkan dari US atau dari UK atau dari Australia, itu kadang-kadang penggunaan bahasa Inggrisnya berbeda. Kemudian toxic atau very toxic itu hampir sama, artinya dia beracun. Bu, bedanya harmful sama beracun itu apa? Harmful ya itu bahkan kena ke tangan saja, tangan melepuh. Ya, kalau toxic di netes di tangan, nggak masalah, masuk ke mulut, nah itu baru mengakibatkan kematian atau keracunan lah ya, seperti itu. Nah sekarang untuk rumus kimia, semua senyawa dituliskan menggunakan lambang yang menunjukkan jenis dan komposisi unsur penyusunnya. Lambang senyawa seperti itu dinamakan dengan rumus kimia atau formula. Rumus kimia didefinisikan sebagai rumus suatu zat yang menggunakan lambang dan jumlah atom unsur penyusun senyawa tersebut. Ya, dari statement ini ya akan lahir tatanan nama senyawa biner atau senyawa triner dan sebagainya atau kompleks lainnya. Yang dimana tata nama senyawa biner itu sendiri adalah senyawa yang tersusun dari 2 macam unsur. Penamaan senyawa ini didasarkan pada nama unsur pembentuknya yang ditulis secara berurutan sesuai penulisan rumus kimia atau lambang senyawa dan akhiran dari unsur keduanya yang diganti ida. Mungkin masih ingat minggu lalu Ibu jelaskan bahwa kalau misalkan ada 2 senyawa yang digabungkan menjadi satu, karena memang ada ikatan ionik, maka nama unsur terakhir akan diberi akhiran ida. Jadi itu maksudnya ya, bagaimana tata nama itu diberlakukan. Contoh di sini ada NO, N itu nitrogen, O itu oksigen. Nah di sini minggu lalu Ibu jelaskan, jumlah dari atom itu ada nama standarnya. 1 mono, 2 di, 3 tri dan selanjutnya. Ya, bisa dicek di materi minggu lalu. Jadi kalau NO sendiri ini apa? Nitrogen karena O-nya 1 monosida. Kalau O-nya 2 maka langsung nitrogen dioksida. Kalau sekarang N yang di awal 2 maka langsung diikuti dengan dinitrogen. 5 bahasa standarnya adalah penta, maka menjadi pentaoksida. Dan seterusnya. Khusus untuk yang memang dia yang mungkin kalian masih ingat juga, untuk
perpaduan antara besi ya dengan bahan-bahan unsur kimia. Karena memang besi ini tercenderung dia itu karena memang logam, terkadang dia di alam ada yang valensinya kelebihan 3 elektron atau 2 elektron, maka harus ditulis dengan lambang Romawi seperti FeCl3 yang artinya 3 plusnya itu milik ferum, milik besi. Maka besi 3 klorida. Oke. Ups, mohon maaf. Ini. Nah, ini contoh. Loh, Bu, ini kok SNO. O-nya kok nggak dibilang monoksida. Terkadang mono itu jarang ditulis. Contoh kalian lihat di CCl4. Kenapa, Bu, ngomongnya kok nggak monokarbon tetraklorida? Monokarbon atau karbon itu sama. Artinya masih ada hanya satu karbon. SNO, timah 2 oksida. Ya, di sini mohon maaf ini kayak ada yang salah ini Nak. Mohon maaf ini seharusnya SNO2 ya, karena SN itu sendiri dia kelebihan 2 valensi, maka dia menjadi 2 Romawi. Seperti itu. Kemudian reaksi kimia sendiri adalah peristiwa perubahan kimia dari zat-zat yang bereaksi, namanya reaktan, menjadi zat-zat hasil reaksi atau produk. Pada reaksi kimia selalu dihasilkan zat-zat yang baru dengan sifat-sifat yang baru. Beda dengan reaksi fisika, ketika ada bahan satu sama lain digabungkan, tidak ada perubahan sifat untuk produk. Ya, jadi bahasa lain dari sebelum ada reaksi namanya reaktan, hasilnya namanya produk. Ini contoh adanya perubahan ya. Ketika ada suatu senyawa, taunya produk, tapi ketika dia dilakukan suatu proses mungkin melalui pemanasan gitu ya, dia mulai terpisah. Ternyata dia terdiri dari Hg atau merkuri dengan oksigen. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan memang kita taunya dari awal taunya adalah produk kemudian direaksi, apakah namanya reaktan, Bu? Belum tentu. Dikatakan reaktan adalah sesuatu yang sebelum kita memulai proses, sebelum memulai reaksi. Walaupun sebenarnya itu sebelumnya, sebelum kita nggak tahu itu sebenarnya adalah produk dari suatu reaksi. Tapi di mana kita memulai suatu reaksi, walaupun itu produk orang, kita tetap mengatakan bahwa itu adalah reaktan. Ya, seperti itu. Ciri-ciri terjadinya reaksi kimia dapat menimbulkan perubahan warna, ada endapan, menimbulkan perubahan suhu, tiba-tiba dia mengalami reaksi, ada timbul menghangat, panas, atau menimbulkan gelembung atau gas. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi kimia di sini adalah ukuran zat. Tentunya semakin luas permukaan, berarti bendanya semakin kecil, ya. Kok bisa gitu, Bu, bahasanya? Semakin kecil kok semakin luas? Sekarang. Ya, analoginya begini. Saya stop share dulu. Oke. Kita sekarang analoginya di sini adalah gula, ya. Ada gula pasir, ada gula batu. Seperti ini. Kalau bahasa logika yang biasa kita pahami setiap hari gitu ya, semakin besar semakin luas. Badan ibu gemuk, berarti butuh banyak kain untuk membungkus. Tapi kalau berhubungan dengan reaksi kimia itu beda, Nak. Dikatakan benda semakin kecil, walaupun dia sama-sama 1 kilogram. Ya, sama-sama 1 kilogram. Tapi gula pasir itu sendiri adalah dia ini permukaan. Setiap titik-titik ini punya permukaan. Bayangkan bahwa dalam satu benda itu isinya permukaan semua, dia nggak ada isi. Oleh karenanya, luas permukaan jika ditotal satu dengan yang lain akan semakin besar. Kalau gula batu, permukaannya yang mana? Ya ini saja. Ininya mana? Ini adalah bagian isi yang tidak ikut bereaksi. Yang bereaksi hanya permukaannya saja. Makanya untuk bisa melarutkan gula batu, dia harus dengan menggunakan energi tertentu, dengan menggunakan larutan yang dengan suhu yang lebih tinggi ya. Jadi dia arahnya adalah untuk istilahnya bereaksi dengan masing-masing atau dengan permukaan-permukaan ini sampai mengecil. Sedangkan gula pasir tidak, karena memang semua butiran ini adalah banyak mengandung luas permukaan, ya sudah.
kecil-kecil itu. Jika dijumlah dia lebih besar. Ini misalkan, kalau ini kita buat seperti apa ya? Balok gitu ya. Bayangkan itu balok lah. Tuh, gimana gambar balok. Nah, kan dia permukaannya ini hanya permukaan dan dia memiliki isi. Ya. Sedangkan ini adalah balok kecil-kecil. Ya, balok kecil-kecil yang dijumlah. Seperti itu. Jadi setiap balok permukaan balok ini dijumlah, dia justru lebih besar dibandingkan dengan luas permukaan ini saja karena dia punya isi. Begitulah analoginya ya, seperti itu. Kemudian Ibu lanjutkan lagi share. Oke. Kemudian perubahan suhu. Perubahan suhu. Makin tinggi suhu jelas akan mempercepat reaksi, sama seperti melarutkan gula tadi. Ya, mau gula batu, mau gula pasir, intinya memang lebih cepat bereaksi jika menggunakan suhu tinggi, tapi tetap akan lebih cepat gula pasir untuk melarut ya dibandingkan dengan gula batu. Sekali lagi karena luas permukaannya lebih besar. Ada katalis. Katalis itu bahasa lainnya adalah pemercepat suatu reaksi. Kalau dalam ilmu biologi, katalis itu untuk mempercepat reaksi biologis tubuh itu apa namanya? Enzim, ya. Jenis-jenis reaksi sekarang ada kombinasi atau sintesis reaksi atau penggabungan ya. Contoh di sini bisa menjadi air itu ketika ada dua unsur berbeda bergabung. Ya, yaitu nah, lihat baik-baik di sini. Di situ kan hidrogen di alam tidak mungkin dia hanya satu unsur, nah. Dia pasti dalam bentuk gas. Ingat, setiap unsur yang dia memiliki jumlah 2 di alam, contohnya H2O2, berarti dia bentuknya gas. Ya, H2 berarti gas hidrogen, O2 berarti gas oksigen. Ketika dia digabungkan akan menjadi H2O, tapi belum seimbang. Mengapa kok belum seimbang? Lihat di situ. Lihat di situ, ya. H2 hanya yang sebelah kiri yang reaktan ada 2 hidrogen. Kemudian ditambah dengan O-nya ada berapa? 2. H2 dan O2 ini kan reaktan. Produknya apa? Produknya H2O. Hanya ada 2. O sama, kiri sama kanan sama. Tapi O-nya beda. O yang reaktan 2, yang produk cuma 1. Ini belum seimbang, nak. Maka lakukanlah proses kesetimbangan. Berarti yang dirubah bukanlah jumlah unsur yang di bawah, tidak boleh. Tapi yang kalian otak-atik adalah nilai koefisien. Di mana nilai koefisien? Posisinya berada di sebelah kiri unsur, bukan sebelah kanan unsur. Kalau dia posisinya di bawah seperti ini, 2 di bawah, 2 di bawah, ini tidak boleh diotak-atik, nak. Karena itu bentuk unsurnya di alam. Yang kita otak-atik adalah nilai koefisien 2 nih. Nah, sekarang berarti caranya seperti ini. Ibu stop share dulu. Oke. Tadi awal mulanya adalah ada H2O ditambah dengan O2. Ya. Akan menjadi H2O. Tadi Ibu bilang, di sini yang bagian bawah ini tidak boleh diotak-atik. Biarkan, ya, karena memang sifat dia di alam memang dalam bentuk gas. Kemudian kita lihat di sini, reaktan hanya 2, O-nya 2. Tapi produknya kenapa di sini hanya 2, O-nya cuma 1? Maka yang dilakukan adalah kita melakukan proses perubahan nilai koefisien. Ya. Karena di sini O-nya cuma 1, kita tambahkan di sini 2. Ya, 2. Sehingga O-nya sudah 2 nilainya, tertaruh di bawah. Ini pengertiannya apa? Berarti O-nya sudah 2, tapi hanya kok jadi 4. Dari mana 4? Dari 2 di sini dikalikan harga koefisien, maka jumlahnya menjadi 4. Sedangkan di sini kok cuma 2, maka di sini diberi angka 2. Ini jadinya berapa ini? Hanya di sini 4, di sini 2. Tuh, jadinya seimbang. Sama jumlahnya. Ups, maaf, seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Udah jelas belum ya? Seperti ini. Sehingga
Kalau jumlah reaktan unsur-unsurnya dengan jumlah produk itu sama, maka dikatakan dia sudah mengalami kesetimbangan reaksi. Oke, saya share lagi. Oke, lanjut. Oke. Sekarang jenis reaksi. Oh, ini contoh untuk jenis reaksi dekomposisi. Dekomposisi itu berarti perpecahan, berarti melerai dari sesuatu yang kompleks menjadi bentuk-bentuk yang sederhana, ya, di mana satu senyawa terurai seperti itu. Contohnya di sini adalah PbNO3 2 kali, atau bahasanya adalah timbal nitrat. Susah ya ngomongnya ya. Itu timbal nitrat itu jika dia diurai, didekomposisi, akan menjadi timbal monoksida, nitrogen dioksida, dan oksigen. Anda lihat di senyawa yang kedua, nah itu ternyata belum setimbang. Nah, mana Bu yang belum setimbang? Kita lihat deh. Itu oksigennya yang sebelah kiri ada berapa? Sebelah kiri itu di dalam kurung kan ada O3, NO3. O-nya 3, karena dia di dalam kurung dari 2, maka dikalikan loh, nah ya. NO3 2 kali, maka jumlahnya adalah 6. Kita lihat di samping kanan, O-nya ada berapa? PbO, O-nya 1, yang NO2 berarti O-nya 2. Satunya lagi, oksigen, O2. O ditambah O2 ditambah O2, maka totalnya ada 5. Nah, kita otak-atik nilai koefisiennya. Ini Ibu contohkan sudah selesai, yaitu dengan menambahkan koefisien nilai 2, ya, 2 di sebelah kiri PbNO3 2 kali, 2 PbO, dan 4 NO2 plus O2, selesai. Bu, gimana Bu kok bisa langsung ketemu ini? Apakah langsung ditambahkan, langsung dikalikan 2, langsung dikalikan 4? Tidak. Kalian uji coba aja dulu. Coba dimasukkan angka 2 dulu, sedikit-sedikit dulu. Dia masukkan angka 2 di sebelahnya NO2, di sebelahnya PB gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah reaksi pembakaran. Reaksi di mana sebagian besar senyawa organik membakar dengan adanya oksigen. Ya. Untuk menghasilkan sebagian besar karbon dioksida, air, dan produk. Contohnya di sini adalah ada C4H10 yang merupakan keluarga dari alkana, ya, ditambahkan dengan oksigen, ya, tambahkan oksigen menjadi terbakar menghasilkan CO2 dan H2O. Ini ada butana ya, senyawa organik terbakar dengan adanya oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida dan air. Kemudian ada reaksi lagi, reaksi asam basa atau netralisasi. Asam dan basa menggabungkan untuk menghasilkan garam dan air. Jadi ada asam, ada basa. Kalau bercampur tuh mesti jadi garam dan air. Reaksi ini disebut sebagai reaksi netralisasi atau hanya reaksi asam dan basa. Dikatakan asam manakala dia memiliki ion H+ atau dia memiliki unsur H. Minggu lalu masih ingat ya? Dalam asam bereaksi ion OH- untuk basa. Ingat, OH- itu untuk basa, H+ untuk asam. HCl itu asam berarti ya, NaOH berarti basa. Kalau mereka dijumlahkan, digabungkan akan menjadi air dan garam. Ini contoh. Nah, ini contoh lagi yang presipitasi atau terjadinya endapan. Ketika ada bahan dicampurkan ternyata dia menjadi endapan. Seperti itu ya. Kemudian ada reaksi pembentukan gas. Ada gas yang terbentuk ditunjukkan dengan adanya gelembung-gelembung dalam larutan yang direaksikan. Adanya gas dapat diketahui dari bau yang khas seperti asam sulfida atau H2S dan amonia yang cenderung berbau busuk. Nah, ini adalah proses penyetaraan reaksi kimia yang tadi Ibu jelaskan ya. Contoh-contohnya bagaimana cara langkah-langkahnya. Jadi yang dirubah adalah koefisien ya Nak ya. Bukan angka di bawah. Itu nggak boleh ya. Ini contoh bagaimana Anda untuk menyetarakan reaksi C2H6 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Nah, ini langkah-langkah pertama adalah karena C-nya sudah beda loh Nak. Yang untuk reaktan kan ada 2 C karbonnya, sedangkan produk C-nya cuma 1. Tambahkanlah angka 2 dulu. Kemudian setelah ditambahkan angka 2, kita lihat hanya
Loh, yang reaktan itu kan jumlahnya ada 6 tuh. Tapi kok yang produk cuma ada 2. Nah, kita kalikan 3. Seperti itu. Lanjut lagi ya. Setelah kita total lagi, kita hitung lagi pelan-pelan di sini. C-nya sudah aman, H-nya sudah aman. Kita sekarang terakhir hitung O. O yang reaktan ada 2. Tapi kok di produk sudah ada 7 ya? 7 dari mana? Lihat di situ. Karena memang CO2 ya, CO2 O2 dikalikan koefisien jadi 4, dan yang O yang H2O karena memang dia awalnya 1 tapi dikalikan koefisien menjadi 3, totalnya menjadi 7. Totalnya menjadi 7. Maka gampangannya begini kalau kalian menemukan hal yang agak sulit begini. Ini karena yang di reaktan hanya 2, sedangkan di produk ada 7, maka reaktan membutuhkan 7/2. Lihat di sini. Ya, O2 yang reaktan dikalikan 7/2. 7/2 ini dari mana? 7 yang produk dibagi dengan yang dimiliki reaktan, yaitu hanya 2. Gitu deh, selesai. Bu, tapi ini masih ada pecahan. Nah, untuk menghilangkan pecahan, maka semua dikalikan dengan nilai yang ada di penyebut. Karena nilai penyebutnya 2, maka semuanya dikalikan 2. Kalau penyebutnya 3, ya semua dikalikan 3. Hasilnya 2C2H6 plus O2 sama dengan 4CO2 plus 6H2O. Demikian. Ya, jadi kita bisa memeriksanya apakah sudah sama semua nilainya. Oh, ternyata sama reaktan dengan produk. Nah, ini kesimpulannya di bawah di tabel. Ternyata jumlahnya sudah sama. Nah, itu berarti sudah sip. Ya, yang produk ini mohon maaf ya, ini 14O maksudnya. Ini maksudnya 14O. Tung tung. Wis, kok kurang gede. Nah, cep. Begitu anak-anak semuanya. Sudah selesai. Jadi demikian untuk penjelasan reaksi kimia pada pertemuan ke-6. Ya, kalau misalkan tidak mengerti bisa diulang lagi videonya ya. Kalau pakai Zoom nanti seperti yang tadi suaranya terputus-putus. Oke, terima kasih. Demikian. Jika ada apa-apa nggak apa-apa kita koreksi diskusi yang ada di Google Classroom. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.